Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Senin, tanggal 25 Juli tahun 2022. Hari ini kita beserta seluruh umat beriman di seluruh dunia merayakan Pesta Santo Yakobus Rasul. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai dengan 28. Mari sebelum kita mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan berkat, kembali kami menghadap kehadirat-Mu dan bersyukur atas hari baru yang Engkau beri kepada kami. Bapa, sebelum mengawali hari ini, kami hendak duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Bapa, agar sabda-Mu menerangi sepanjang hidup kami, terutama hari ini. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa panggilan perutusan kepada kita semua adalah untuk melayani sesama kita. Santo Yakobus adalah salah satu dari 12 rasul yang setia mengikuti Tuhan Yesus. Segala peristiwa sudah dialami dalam mengikuti Tuhan Yesus, melayani kemanapun Tuhan Yesus pergi. Kita ingat di antaranya saat peristiwa Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung.
Demikian juga saat peristiwa di Taman Getsemani. Di dalam kedua peristiwa itu paling tidak kita tahu bahwa Santo Yakobus adalah salah satu rasul yang dekat dengan Tuhan Yesus. Melalui kedekatan itu, maka banyaklah hal yang dilakukan oleh Yesus yang disaksikan oleh Santo Yakobus. Kita diingatkan kembali juga bahwa tidak perlu menunjukkan apa yang kita sudah lakukan pada panggilan perutusan kita. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, panggilan kita adalah panggilan untuk melayani. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus setia melaksanakan tugas tersebut, seperti yang sudah Rasul atau Santo Yakobus contohkan pada kita. Yang kedua, bersedia melayani dalam segala keadaan. Contohnya yang sudah dilakukan oleh Santo Yakobus dalam pengikutannya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, tentulah siap atau bersedia pergi kemanapun yang Tuhan utus. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, saat ini kita tentu juga punya tugas di rumah, di sekolah, di gereja. Maka tugas kita saat ini adalah bersedia untuk melakukan yang terbaik, setia, dan melaksanakan sebaik-baiknya apa yang menjadi tugas kita, baik sebagai anak, sebagai siswa, maupun sebagai misdinar misalnya di dalam pelayanan gereja. Apakah dalam tugas pelayanan kita sudah melaksanakan dengan penuh setia? Apakah kita sudah melaksanakan tugas dengan ikhlas dan sepenuh hati kita? Mari kita meneladan Santo Yakobus atas panggilan dan perutusan, sehingga kita menjadi anak-anak misioner yang membanggakan. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita sudah merenungkan sabda Tuhan. Mari kita menyimpan di dalam hati kita dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dalam segala tugas perutusan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat melayani. Ingat, doa, derma, kurban, kesaksian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.